Timnas Indonesia U23 memulai kualifikasi Piala Asia U23 2021 dengan buruk. Skuad Garuda Muda gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup J ajang tersebut. Menghadapi tantangan dari Timnas Laos U23 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 3/9/2025 malam, Timnas Indonesia U23 harus puas dengan skor 0-0. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Berg, cukup geram dengan hasil imbang tersebut. Ia bahkan tidak ragu memberikan kritik kepada para pemain Garuda Muda. Kita bisa berbicara soal sentuhan akhir. Ini kurang bagus. Kami tidak melakukannya dengan bagus. Bukan hanya soal menyelesaikan peluang dan mencetak gol, tetapi hari ini kami tidak siap mengalahkan tim ini. Ini harus datang dari diri sendiri, ujar Van den Berg dengan nada kesal pada sesi konferensi pers selepas laga. Harus bangkit. Gerald Van den Berg pun menegaskan, Timnas Indonesia U23 harus segera bangkit. Mereka dinilai memiliki kualitas dan layak untuk meraih kemenangan. Kami punya kualitas tim bagus, lebih bagus dari yang terlihat hari ini. Tapi kami harus bangkit dan bangun. Karena ini tak cukup bagus, tegas Gerald Van den Berg. Timnas Indonesia U23 menyisakan 2 laga sisa di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Garuda Muda akan menghadapi tantangan Timnas Makau U23 Sakselen 2026 dan Timnas Korea Selatan U23 99-20 Susah juara grup. Hasil imbang saat menghadapi Timnas Laos U23 membuat posisi Timnas Indonesia U23 cukup sulit untuk lolos langsung ke Piala Asia U23 2026 dengan status juara grup. Sebab di laga sebelumnya Timnas Korea Selatan U23 tampil baik dengan meraih kemenangan meyakinkan 5-0 atas Timnas Makau U23. Kini, skuad muda Taeguk Warriors memimpin klasemen sementara grup J, babak kualifikasi dengan keunggulan 2 poin atas Timnas Indonesia U23. Peluang yang paling realistis bagi Timnas Indonesia U23 adalah dengan mengejar kelolosan ke Piala Asia U23 2026 lewat jalur 1 dari 4 runner-up terbaik. Sepanjang pertandingan, Indonesia tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat Laos. Lawan tampil disiplin di lini belakang, menutup rapat setiap ruang di kotak penalti. Kiper Koplok Fatib juga bermain gemilang dengan beberapa penyelamatan krusial. Pelatih Gerald Van den Berg mencoba segala cara untuk mengubah jalannya laga. Ia melakukan pergantian pemain, menambah opsi di lini serang, hingga mengubah strategi permainan. Namun hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap bertahan tanpa gol. Sementara itu di laga lain grup J, Korea Selatan tampil perkasa dengan menghantam Makau 5-0. Hasil tersebut membuat Taeguk Warriors memimpin klasemen sementara dan menjadi satu-satunya tim yang meraih kemenangan pada matchday pertama. Dominasi tanpa hasil. Indonesia memang tampil dominan kala berhadapan dengan Laos. Menurut statistik lapang bola, penguasaan bola Garuda Muda mencapai 83%. Namun dominasi itu tak berbuah manis karena kurangnya efektivitas di lini depan. Dari total 25 percobaan tembakan, hanya 5 yang mengarah tepat ke gawang. Laos tampil sangat disiplin menjaga area pertahanannya, sementara Indonesia seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan di area sepertiga akhir. Tim ini perlu lebih sabar dalam mengalirkan bola untuk merusak struktur pertahanan lawan. Masalah lama yang terulang, Indonesia menguasai penuh jalannya pertandingan tetapi gagal mencetak gol. Kondisi ini bukanlah hal baru. Masalah efektivitas di lini serang juga terlihat jelas pada ajang Piala AFF U23 2025, di mana Garuda Muda hanya tampil tajam ketika menghadapi tim lemah seperti Brunei Darussalam. Van den Berg tentu menyadari persoalan tersebut. Ia bahkan memanggil Rafael Struijk untuk mempertajam lini depan. Sayangnya, hingga kini masalah belum sepenuhnya teratasi, sementara waktu perbaikan semakin terbatas. Pentingnya skema bola mati. Gol tak hanya bisa lahir dari permainan terbuka, melainkan juga situasi bola mati. Indonesia sebenarnya memiliki banyak kesempatan dari situasi ini. Berdasarkan catatan lapang bola, Garuda Muda memperoleh 9 sepak pojok. Jika ditambah dengan lemparan ke dalam Robbie Darwish, jumlah peluang makin bertambah. Sayangnya eksekusi bola mati tersebut jauh dari kata efektif. Indonesia gagal memaksimalkan keunggulan. Postur beberapa pemainnya untuk mengonversi sepak pojok menjadi gol. Laos Tirugia Shin Tae-yong. Pendekatan taktik Laos di bawah Ha Hyok-jun membuat banyak fans Indonesia teringat pada sosok Shin Tae-yong. Selain sama-sama berasal dari Korea Selatan, gaya permainan mereka pun mirip. Laos menggunakan formasi 5-4-1 bertahan dengan rapat, lalu sesekali mencoba mencuri peluang lewat transisi cepat. Para pemain
Laos juga menunjukkan daya juang tinggi dengan tetap berlari hingga menit 90. Klub 4. Pola permainan ini persis seperti yang kerap diterapkan Shin Tae-yong ketika Indonesia menghadapi lawan yang lebih kuat. Jalan sulit menuju Arab Saudi. Hasil imbang melawan Laos praktis menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang sejatinya diharapkan bisa meraih kemenangan. Situasi ini membuat peluang Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 semakin berat. Jika Indonesia gagal meraih kemenangan atas Makau di laga berikutnya, sementara Korea Selatan kembali menang atas Laos, maka kans menjadi juara grup J otomatis tertutup. Dalam kondisi itu, Indonesia hanya bisa berharap pada jalur runner-up terbaik. Artinya, nasib Garuda Muda akan sangat bergantung pada hasil dari grup-grup lain yang juga memperebutkan tiket ke putaran final.